Meta Platform, perusahaannya Mark Zuckerberg, harga sahamnya turun 3,7% minggu lalu. Dari 1 tahun yang lalu, sahamnya turun 60%. Kalau 5 tahun yang lalu kamu beli saham Facebook, waktu itu Facebook belum beta ya, saham kamu turun hampir 2,24%. Tapi ini Meta itu perusahaan besar, keuntungannya gede. Dari laporan keuangannya, tahun lalu revenue-nya 118 billion dollars, earning-nya hampir 40 billion dollars. Nah, profit margin-nya gede banget, 33%. Kalau lihat earning quarter yang lalu itu miss, dua quarter sebelumnya beat, 3 quarter yang lalu miss juga. Nah, sekarang harga sahamnya itu cuma $130. Kita beli apa bagaimana nih di posisi sekarang? Ini ada laporan atau konsensus dari analis ya. Jadi ada 34 analis ngasih analisanya di sini. Mereka punya price target dari 140, nilai price target yang paling rendah, sampai yang paling tinggi itu 275. Sekarang harganya 130 ke 140 ini udah 7%, jadi lumayan. Kalau beli sekarang, terus ini price target 12 bulan ya. Kalau beberapa minggu dari sekarang kena 140, udah dapat 7% tuh, lumayan. Nah, minggu ini ya, ini banyak laporan earning perusahaan-perusahaan gede. Hari Senin, Logitech, Philips, hari Selasa, UPS, GM, Coca-Cola, Microsoft, Google Alphabet, Enphase, Visa. Ini hari Selasa, gila-gilaan nih perusahaan raksasa. Hari Rabu, Boeing. Nah, Meta itu Facebook ya, ini laporan. Kalau laporannya mereka menunjukkan growth, mungkin bakalan naik, orang-orang bakalan senang, investor bakalan senang, harga sahamnya naik. Kalau flat mungkin nggak tahu itu, kalau flat bisa naik bisa turun, nggak tahu juga. Tapi kalau yang lihat dari laporan Snapchat sebelumnya, Snapchat kan mereka bilang growth-nya nggak ada tuh, nol growth. Udah gitu langsung turun, terjun bebas, minus 24% sahamnya. Snapchat sama Facebook kan sama-sama bisnis sosial media ya. Meta juga turun waktu itu pas pembukaan, Grab down minus 5%, tapi dari sana naik gitu ke minus 1,6% apa gimana. Jadi price in kalau kata saya, kalau misalkan growth-nya nol. Tapi kalau growth-nya negatif, bakalan harga sahamnya bakalan turun lagi Meta kalau kata saya. Kemudian Kamis, Amazon, Intel, Shopify, McDonald's, terus Friday perusahaan-perusahaan energi ya, ini kayak Chevron, Exxon, perusahaan minyak. Nah, sekarang kita gimana nih, ambil posisi apa biarin aja sampai earning. Jadi ini grafik mingguan. Kalau ditarik garis support dari 2018 dihubungkan dengan yang 2 minggu lalu, ini kita punya garis warna hijau ini. Jadi saya pikir ini garis support yang lumayan kuat gitu. Dari sana bounce, meskipun bounce-nya nggak terlalu kuat gitu. Di sini masih punya doji, dia doji star. Ini grafik mingguan. Selanjutnya saya pindah ke grafik harian. Jadi ini yang tiga earning yang lalu, sorry, tiga earning yang lalu ini miss, turun sekitar 20% lebih, gap down, terus semenjak itu bikin channel ke bawah gitu, makin lama uh, makin kecil nilai sahamnya, makin murah nilai saham-saham. Tapi bouncing ke bawah ke atas bikin channel seperti ini, kalau diukur batas terbawah channel ke atas channel ini lumayan 20% gitu kan, naik turun 20%. Nah, sekarang kita ada di sini, kita
punya garis hijau, ini support yang menghubungkan titik terendah tahun 2018. Di sini kita punya garis resistance gitu ya. Kalau kalau kita lihat di sini, dia nggak bisa naik harganya lebih dari 137. Jadi itu menurut saya resisten. Dia ditolak, harganya nggak bisa naik lagi. Kemudian di sini ada laporan earningnya Snapchat, terus dia turun, tapi banyak yang beli gitu. Jadi saya rasa banyak orang beli di posisi 123 ini, kemudian di 126 juga ini banyak yang beli. Jadi saya bakalan buka posisi besok pagi gitu ya, sekitar sini ambil posisi awal gitu, mungkin 10% atau 20% dari nilai yang saya siapkan, uang yang saya siapkan untuk Meta. Jadi dari sana ke batas channel teratas itu 30%, lumayan kan. Tapi mungkin kita mainnya per level aja. Jadi kita mungkin kalau sebelum menyentuh garis resisten di 137 ini jual sedikit. Jadi kalau begitu besok itu langsung naik, Senin kan, langsung naik, jual aja di posisi ini. Karena mungkin dia balik lagi, nanti balik lagi nggak tahu cari support di sekitar sini, kemudian naik lagi ke atas atau bagaimana kan, nggak tahu. Atau bisa juga dari atas ada resisten sini langsung ke bawah lagi, tapi saya rasa pembeli banyak yang beli di sini. Jadi kalau seperti ini lagi-lagi jual sekitar 137, terus ambil posisi lagi di 123 dengan harapan ini nanti naik ke atas lagi kayak begitu. Tapi kalau misalkan besok beli ternyata turun, saya hold, saya beli lagi di 123, jadi beli 20% di sini, kemudian mungkin beli 20% lagi. Harapannya di sini ada resistance, orang-orang ada support, orang-orang pada beli, kemudian naik ke atas, kemudian jual di 137, dan ya terus lihat lagi nanti gimana, apa turun ke bawah sampai sini atau bagaimana, nggak tahu kan. Tapi kalau yang kasus terbuku beli di sini mungkin agak ragu-ragu nanti dia, tapi akhirnya breakdown gitu. Jadi di sekitar 120 lah ada bikin stop loss. Jadi kalau dari sana ke stop loss sekitar 10%. Jadi kita punya resiko 10%, tapi upside-nya sampai 30%, kan lumayan. Jadi kalau kita hapus dulu ini ya. Idealnya kan maunya dari sini ada resisten, terus kita bikin higher lows kayak gini, kemudian breakout. Nah, jadi dari titik ini ke titik ini ada higher highs gitu ya, kemudian retest yang tadinya resisten jadi support, kemudian naik lagi ke atas seperti ini, mungkin cari support lagi sampai ke atas itu untuk total 30%. Jadi kalau per level dari posisi sekarang ke resisten yang ada di atasnya itu 5%, kemudian ke garis resisten di 154 itu sekitar 19%. Ya begitu rencana buat Meta minggu depan. Kita lihat hasilnya nanti.